Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, telah meninggalkan kita dengan sekejap, bagaikan mimpi. Maka itu kita butuh membuka buku catatan kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah amalan-amalan soleh itu juga terrealisasi dalam perbuatan setelah Ramadan? Dahulu salafus soleh ketika Ramadan meninggalkan mereka bersedih dan mereka khawatir akan amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang melakukan maksiat, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukan wahai putri As-Siddiq. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, yaitu sholat, berpuasa, namun mereka khawatir akan amal kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memperbanyak berdoa kepada Allah agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 27, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang keadaannya setelah Ramadan lebih baik dari sebelum Ramadan, antusias terhadap ketaatan, sholat berjamaah, bertaubat, jauh dari kemaksiatan, maka inilah pertanda amalnya diterima insya-Allah. Adapun orang yang keadaannya setelah Ramadan sama dengan keadaannya sebelum Ramadan, maka orang ini mundur ke belakang, kembali kepada kemaksiatan, meninggalkan ketaatan, maka itu pertanda semakin jauh dari Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Bulan Ramadan adalah madrasah yang agung, pelajaran berharga dalam mendidik jiwa, menjaga lisan dari mencelah, dari mengolok-olok, dari berdebat. Nanti terjadi beda puasa Arafah, terjadi beda penentuan 1 Syawal, sudah mencelah habis-habisan yang ikut keputusan pemerintah. Kenapa muncul mencelah atau mengolok-olok? Karena tidak belajar fikih yang benar, tidak belajar kesepakatan-kesepakatan ulama, tidak belajar dengan pemahaman yang benar. Umur kita ini sangatlah singkat, usia kita sangat terbatas, nafas-nafas sudah ditentukan jumlahnya. Maka sampai kapan kita bergelimang dalam kelalaian dan dosa? Kumandangkanlah taubatan nasuha, dan tidak pernah kembali lagi kepada dosa-dosa. Demi Allah, ini adalah syukur yang hakiki atas nikmat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 20 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dan janganlah kalian berpaling darinya, dan kalian telah mendengar perintah-perintah Allah, dan janganlah kalian seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu berkata, aku mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan.